A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online di semester 2. Ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran agama Islam meskipun masih dari rumah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ibu ingatkan, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan PAI dan disimak baik-baik video pembelajaran yang akan ibu jelaskan berikut ini. Dicatat materinya di buku catatan PAI. Bukunya nanti dibawa saat pembelajaran tatap muka di sekolah, akan ibu periksa dan ibu paraf, ibu nilai catatan PAI-nya. Silakan mengikuti pembelajaran di video berikut ini. Kali ini anak-anak kita akan belajar bab iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.4, memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Dengan indikator atau tujuan-tujuan pembelajaran, poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah makna iman kepada Rasul, kemudian dalil nakli tentang beriman kepada Rasul Allah, lalu tugas-tugas Rasul Allah dan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, yang pertama kita mau melihat dulu pengertian Rasul. Siapa sih Rasul ini? Rasul itu adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat, di mana ia diperintahkan untuk menyampaikan ajaran dari Allah ini, syariat ini kepada umatnya dan wajib mengamalkannya. Nah, di sini dijelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan ajaran wahyu itu kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran wahyu itu kepada umatnya. Jadi harus diajarkan syariat-syariat dari Allah untuk umatnya. Kemudian di sini dirinci lagi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul ini adalah rukun iman yang keempat. Kemudian mengimani Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa mereka adalah orang terpilih yang menerima wahyu dari Allah dan mereka menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Nah, dilihat lagi, dijelaskan lebih detail lagi. Beriman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihannya sebagai Rasul. Mereka ini menerima wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa mengimani Rasul itu wajib dalam Quran surah Al-Fat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Allah menjelaskan dalam Al-Fat ayat 13 ini bahwa
orang yang tidak mau mengimani Rasul itu dianggap kafir dan nanti Allah akan menghukum mereka, membakar mereka dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah kandungan maksud dari mengimani Rasul. Jadi kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Kita mengimani, mempercayai nama-nama nabi dan rasul yang telah diajarkan kepada kita. Dalam hal ini ada 25 nama nabi dan rasul yang wajib dipercayai. Kemudian kita harus membenarkan semua berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul, dan paling penting kita harus mengamalkan ajaran dari para nabi dan rasul ini. Dalam hal ini umat Islam wajib menjalankan syariat dari Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana cara kita mengimani para rasul Allah ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh membeda-bedakan. Jangan bilang Nabi Adam aja saya tidak kenal, saya tidak tahu itu Nabi Adam ajarannya seperti apa. Kita tidak boleh berbeda-bedakan mereka ya, karena Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami orang-orang mukmin tidak membeda-bedakan seseorang rasul dengan rasul-rasul lainnya. Jadi kita semua harus menyamakan, mereka semua sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran An-Nisa ayat 136 Allah juga menjelaskan, wahai orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada para Rasul serta kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari kemudian, maka sungguh mereka itu tersesat sangat jauh, kata Allah. Nah, cara mengimani para rasul yang kedua adalah kita harus mengikuti ajaran-ajarannya. Dalam hal ini umat Islam mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surah An-Nisa ayat 80 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling atau ingkar, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kata Allah seperti itu. Kalau kalian tidak mempercayai Rasul, Allah itu akan berlepas tangan. Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, terserah mereka saja Muhammad. Kami itu tidak mengutus Muhammad itu untuk memaksa mereka beriman. Jadi hanya diwajibkan untuk mengajari mereka. Apakah mereka mau beriman atau tidak, itu terserah mereka, kata Allah ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ini cara kita mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikut ini ditambah lagi dalil-dalil tentang mengimani Rasul. Ibu minta kalian membaca juga ya di rumah, mendengarkan bacaan ibu dan mengikutinya. Nanti pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, ibu akan mendengarkan kembali kalian membacakan dalil-dalil tentang iman kepada Rasul ini. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nah, sebelah bawah adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dalam tulisan Latinnya. Siapa tahu kelas 8 masih ada yang belum lancar untuk membaca ayat Al-Quran, boleh dibaca di bacaan Latin, tulisan Latin yang sebelah bawah ya. Nah, terjemahannya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi kalau orang-orang beriman ini berkata apa? Sami'na wa ata'na. Kami itu mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul, dan kami bukan hanya mendengar tapi kami juga menaati. Dalam hal ini orang beriman itu bukan hanya tahu ajaran Nabi, ajaran Rasul, tapi juga menaatinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalil selanjutnya tentang mengimani Rasul ada dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa sesuatu karunia yang besarlah, rahmat yang besarlah ketika Allah itu mengutus seorang Rasul kepada kita untuk mengajari kita tata cara ibadah, tata cara mencintai Allah, tata cara bersosialisasi dengan manusia. Itu adalah karunia yang sangat besar. Jadi Rasul ini kan mengajarkan kita ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah, di mana kalau kita melaksanakan ajaran-ajaran ini tentu Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda, dengan kehidupan yang penuh berkah, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi kalau kita tidak mengimani Rasul, tentu kita akan berada dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya dalil mengimani Rasul ini ada dalam surah Ali Imran ayat 179. Mari kita baca bersama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyibi wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulih may yasha'u fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik.
Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib, tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kita tidak akan dibiarkan Allah berada dalam kemunafikan. Dia pasti akan membedakan orang-orang munafik yang mana, orang-orang mukmin yang mana. Maka karena itu kita disuruh untuk beriman kepada Rasul Allah yang mengajarkan kita hal-hal yang baik dan mengajarkan kita apa sih yang buruk yang harus dihindari supaya Allah tidak murka kepada kita. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada para rasul, Allah menjanjikan pahala yang besar. Dalil selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu dalam keimanannya. Dan mereka juga mengamalkan keimanan itu, mempraktekkan keimanan itu dengan berjuang di jalan Allah. Dengan apa mereka berjuang? Memakai hartanya. Apakah mereka bersedekah kepada orang yang tidak mampu, membayar zakat, membantu pembangunan pendidikan? Nah, itu namanya berjihad dengan harta. Dan bukan hanya dengan harta mereka berjuang di jalan Allah, tapi juga dengan jiwa. Jadi mereka itu berani mengorbankan jiwa, mengorbankan kehidupan mereka, nyawa mereka demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kalian dari TK, dari SD sudah hafal nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita percaya ya. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang Allah utus untuk kita jadikan sebagai teladan, sebagai bahan pembelajaran dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada juga nabi dan rasul yang disebut ulul azmi. Ulul azmi itu artinya rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa, memiliki mukjizat dari Allah yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipelajari oleh manusia. Rasul ulul azmi ini ada 5 orang, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka itu memiliki perjalanan hidup yang sangat-sangat luar biasa hebatnya, sangat-sangat luar biasa ketabahannya dalam menjalankan dakwah kepada umatnya, mengajarkan ajaran Allah kepada para umatnya dengan cobaan yang sangat-sangat berat, sehingga mereka dijuluki Rasul Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Nah, Nabi dan Rasul ini apa tugasnya sehingga mereka diutus oleh Allah kepada kita umat manusia? Di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah menegakkan ketauhidan. Jadi mereka diutus itu untuk mengajari kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian tugas mereka juga adalah menyeru manusia agar hanya menyembah kepada Allah saja. Bisa dilihat nanti dalam An-Nahl ayat 36. Mereka juga bertugas membawa rahmat, membawa
kasih sayang dari Allah, Al-Anbiya ayat 107. Kemudian mereka bertugas memberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi para rasul ini mengajari kita, ini loh jalannya kalau mau masuk surga, ini loh ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, ini loh tata caranya supaya kita diridhoi oleh Allah. Bisa dilihat dalam Quran Surah Fatir ayat 24. Kemudian mereka juga adalah pemberi peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Jadi kita diingatkan bahwa kalau misalnya berbuat yang salah nanti akan masuk neraka. Kalau misalnya berbuat kebaikan nanti akan diganjar pahala yang besar dan masuk surganya Allah. Ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 48. Kemudian tugas mereka juga yang paling penting adalah memberikan suri tauladan yang baik. Ada dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi para rasul ini bertugas memberikan contoh keteladanan kepada umat manusia supaya mereka bisa bersikap baik, berakhlakul karimah, sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan positif, dengan baik, supaya Allah meridhoi mereka dan kelak memberikan rahmat, ampunan dan balasan surga kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman. Nah, kita akan melihat sifat-sifat para rasul Allah. Sifat-sifat rasul ini terbagi 3. Yang pertama adalah sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri semua rasul. Kemudian sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Kemudian sifat jaiz rasul adalah sifat yang artinya boleh. Rasul itu maksudnya adalah mereka memiliki sikap seperti kita, sifat-sifat seperti kita, manusia biasa, karena mereka juga adalah manusia biasa yang bisa mengalami sakit, lapar, sedih, senang, bahagia, merindukan seseorang, mencintai seseorang, menderita dan sebagainya. Nah, sifat wajib Rasul ini ada 4 ya. Yang pertama adalah benar, dalam bahasa Arab as-siddiq. Dia pasti benar dalam semua perkataannya dan semua perbuatannya. Kemudian jujur, dalam bahasa Arabnya adalah amanah. Dia selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dakwahnya. Kemudian menyampaikan atau tabligh. Jadi dia pasti menyampaikan segala ajaran-ajaran Allah dan kemudian diajarkan kepada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah bijaksana atau cerdas, fatonah. Jadi dia selalu cerdas, pintar dalam menyusun strategi dakwah supaya orang-orang tertarik mengikuti ajaran-ajarannya. Jadi para rasul ini wajib atau pasti memiliki keempat sifat ini, yaitu as-siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi dihafalkan sifat wajib rasul beserta artinya. Kemudian sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada rasul yaitu kadzib atau berdusta. Tidak mungkin seorang rasul suka bohong ya. Kemudian khianat atau tidak dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu mengkhianati umatnya atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercayai oleh umatnya. Kemudian sifat mustahil ketiga adalah kitman atau menyembunyikan. Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan ajaran dari Allah. Allah mengajarkan ini tapi ternyata tidak disampaikan kepada umatnya, itu adalah hal yang mustahil. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh Rasul. Kemudian mustahil juga seorang Rasul itu baladah atau bodoh. Tidak mungkin bisa mengajarkan umatnya hal-hal syariat yang diajarkan oleh Allah kalau seorang rasul itu tidak cerdas. Jadi pasti rasul itu tadi fatonah, dia adalah pribadi yang cerdas, yang sempurna. Nah, dengan selesainya materi tadi anak-anak, demikian dulu pembelajaran pada hari ini. Jangan hanya ditonton sambil lalu penjelasan ibu dalam video ini ya, tapi benar-benar dihayati, dipahami supaya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh bagaimana sifat-sifat para rasul.
Nah, anak-anak, nanti kalian periksa tugasnya dalam Classroom, akan Ibu posting setelah kita belajar di video ini. Silakan dikerjakan pada hari ini juga tugasnya di Classroom supaya tidak terlambat dan tidak bertumpuk tugas-tugasnya. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.